Apakah kita bisa minjem lagi di aplikasi pinjol yang lain jika kita sudah pernah telat bayar atau gagal bayar di Akulaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas masalah galbay di Akulaku. Karena sebenarnya jawaban itu bisa iya bisa tidak. Itu kan tergantung kembali lagi kita itu akan mengajukan di pinjol mana. Seperti kita ketahui ya, untuk aplikasi pinjaman online Akulaku itu merupakan bisa dibilang terbesar nomor satu di Indonesia pada saat ini, termasuk salah satunya ya tentu saja ya mereka itu mempunyai koneksi yang sangat banyak teman-teman. Contohnya ketika teman-teman gagal bayar di Akulaku, kalian mau minjam di aplikasi kredit pintar, itu kemungkinan besar akan ditolak. Ya bisa dibilang kerjasama atau apa yang mereka lakukan antara aplikasi Akulaku dan kredit pintar. Tapi yang jelas mereka bisa mengakses data tersebut. Ya mungkin karena Akulaku sudah melaporkannya ke AFPI, atau mungkin ada semacam jaringan ya, kayak saling support sana sini ya, kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Tapi rata-rata memang seperti itu untuk aplikasi pinjol yang legal yang sudah resmi di OJK, bahwa dia itu galbay di Akulaku sudah 5 hari tapi masih saja bisa minjam di aplikasi pinjol yang lain. Ya itu kan berarti tergantung telat bayarnya itu beberapa hari. Jadi kalau misalkan teman-teman galbay di Akulakunya itu baru beberapa hari, tapi teman-teman masih bisa pinjam di pinjol lain ya, selain pinjol-pinjol besar tentunya ya teman-teman, itu masih bisa. Nah jujur ya teman-teman, kita nggak pernah tahu jika teman-teman sudah galbay misal 3 bulan, itu rasanya ketika teman-teman akan mengajukan di aplikasi pinjaman manapun, itu pasti akan sulit mengajukan pinjamannya. Karena ya sudah jelas ketika teman-teman galbay itu kan seharusnya tidak memenuhi syarat untuk dicairkan, karena ternyata banyak pinjol-pinjol itu sulit sekali mendapatkan pembayaran atau pelunasan kurang dari 90 hari setelah terlambat peminjamannya. Artinya ada pinjol nih teman-teman sampai 70% dari nasabahnya itu nggak bisa bayar setelah lewat 90 hari. Ya mungkin kalau misalkan pinjol yang lain telat bayar itu kan nggak sampai 90 hari udah dilunasin. Nah ini ada beberapa aplikasi pinjol legal yang 90 hari udah lewat tapi masih di bawah dari 70% tingkat pembayarannya. Mungkin sekian dulu ya teman-teman di video kali ini, semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, data busuk pinjol, data pinjaman online teman-teman katanya bisa dihapus dan teman-teman akan otomatis lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait solusi gagal bayar pinjaman online. Nah ini mungkin hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan teman-teman, siapa yang menyebarkan hoaknya dan siapa yang menyebarkan informasinya, apakah itu fakta, apakah itu benar atau enggak. Ini harus kita pelajari dan kita cari tahu ya teman-teman, kita harus kaji ulang. Nah ketika ada seseorang oknum yang ingin mengambil keuntungan dari para orang-orang yang gagal bayar dan telat bayar seperti ini, maka dia akan memanfaatkan momen-momen seperti ini teman-teman, dengan menjadikan sebagai ya sebuah bisnis di mana kata-katanya dia bisa itu menghapus semua data pinjol, mungkin dari pinjaman online Akulaku, kredit pintar, kredivo dan lain sebagainya. Jadi hutangnya itu otomatis lunas dengan membayar tagihan ya teman-teman, sebesar kurang lebih sekitar yang saya dapatkan informasi sebesar 250.000 ya teman-teman. Nah kalau menurut saya pribadi ini 1000% nggak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Ya bisa jadi kan ini cuman modus penipuan aja teman-teman. Ya gimana mungkin, misal nih pinjol itu kan punya database, punya backup server, terus tiba-tiba keuangan kan ada juga divisi finansial dan divisi yang lainnya ya, yang nggak mungkin kan cuman satu orang bisa berperan itu menghapus semua data tersebut di satu perusahaan. Itu enggak sesimpel itu ya teman-teman, dan enggak sesimpel yang teman-teman bayangkan. Nah orang ini katanya mungkin IT-nya ya teman-teman yang bisa menghapus data, jadi nggak mungkin dong, itu kan urusannya sama duit ya teman-teman. Misal begini ya teman-teman, itu uang sudah cair, teman-teman itu bisa menghapus database server di pinjolnya.
itu apakah bisa menghapus rekening koran ataupun ya istilahnya catatan historis mutasi dari rekening perusahaan, itu kan nggak mungkin teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang memang sengaja dimanfaatkan kepanikan, memberikan penawaran solusi yang katanya itu benar-benar menjadi sebuah solusi banget. Ya, ujung-ujungnya teman-teman itu adalah penipuan. Jadi untuk teman-teman yang mendengar informasi seperti ini harus berhati-hati ketika mendapatkan tawaran hapus data pinjol seperti ini. Karena logikanya simpel ya teman-teman. Kalau dia saja bisa menghapus data pinjol seperti ini, kenapa dia itu enggak mengajukan pinjol aja sebanyak-banyaknya teman-teman? Lalu dia hapus sendiri datanya. Ya, seperti itu ya. Itu adalah pertanyaan mendasar terkait hapus data pinjol. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga informasi singkat ini bisa memberikan informasi yang cukup untuk teman-teman semuanya. Gagal bayar pinjaman online atau pay letter setelah lewat 90 hari, apakah beneran bakal hangus atau bakal dihapuskan? Kenapa kok banyak sekali rumor seperti ini? Banyak informasi yang mengatakan bahwa kalau kita galbay sudah lewat dari 90 hari sejak jatuh tempo, maka hutang teman-teman akan dihangus atau dianggap lunas. Nah, ini sebenarnya berawal dari adanya statement salah satu petinggi di OJK ya teman-teman, yang memang katanya sih pinjol tidak boleh mengganggu dan tidak boleh menagih lagi ketika lewat lebih dari 90 hari. Nah, sebenarnya ini bukan aturan baku atau aturan resmi, tapi lebih kepada yang memang kalau orang OJK yang ngomong pastikan orang mikirnya akan menganggap ini menjadi sebuah informasi yang benar, dan ini sebenarnya hanya anjuran saja dan saran. Mungkin baiknya memang seperti itu. Jadi kalau sudah telat bayar ke 1 sampai ke 90 bolehlah itu pinjol tersebut menagih terus menelepon dan lain sebagainya. Tapi kalau lewat dari 90 hari baiknya pinjol itu stop untuk menagih, dan pinjol itu langsung memberikan sebuah sanksi, yaitu masuk ke slik OJK, dimana ini merupakan sanksi yang terberat. Banyak yang salah artikan ya teman-teman bahwa ini akan hangus, itu akan lunas dan lain sebagainya ya, karena pernyataan tadi ya. Artinya ini bukan aturan khusus yang mengatur akan hal tersebut.